Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan artikel jurnal yang telah saya buat sebelumnya. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Nuri Novianti Afidah. Sebelum memulai kepada presentasinya, perkenalkan, nama saya Siva Aulia dengan NIM 29748 dari Prodi PGSD. Artikel jurnal yang saya buat sebelumnya dan akan saya presentasikan saat ini berjudul Dampak yang disebabkan oleh sekolah daring terhadap perkembangan kognitif anak. Pada umumnya, anak pergi ke sekolah untuk belajar, dan dengan belajar di sekolah, tentunya anak akan mendapatkan banyak perkembangan. Salah satu perkembangan yang dialami oleh anak dengan belajar di sekolah adalah perkembangan kognitif. Namun, mulai dari tahun 2020 hingga saat ini, proses pembelajaran yang biasanya dilakukan di sekolah ini menjadi dilaksanakan di rumah secara daring. Dengan dilaksanakannya sekolah daring ini, banyak anak yang tidak bisa fokus terhadap pembelajaran yang sedang berlangsung, dan bahkan banyak anak yang malas untuk melakukan pembelajaran. Dalam penyusunan artikel ini, metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode studi literatur dan juga metode studi pustaka, di mana penulis mencari sumber-sumber dari internet yang relevan dengan masalah yang sedang dibahas. Sebelum kita membahas permasalahan inti, kita harus memahami pengertiannya terlebih dahulu. Menurut Weini, sekolah merupakan sebuah sistem yang di dalamnya berisi interaksi sosial dari keseluruhan organisasi yang terdiri dari interaksi pribadi yang berkaitan dengan kebersamaan di dalam suatu hubungan organik. Menurut Erma Yulis, sekolah daring merupakan kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara online dengan menggunakan bantuan dari aplikasi-aplikasi pembelajaran ataupun dengan menggunakan aplikasi jejaring sosial. Selanjutnya, Desmita mengemukakan bahwa perkembangan kognitif pada setiap manusia itu berlangsung dari sejak masa bayi, meskipun potensi-potensinya terutama secara biologis sudah dimulai pada saat masa prenatal. Mulanya, pada tahun 2019 terjadi suatu wabah di kota Wuhan, China. Wabah ini bernama wabah COVID-19 dan disebabkan oleh virus corona. Kemudian, wabah ini menyebar hingga hampir ke seluruh dunia dengan waktu yang sangat singkat. Dikarenakan sudah mendunia, maka COVID-19 ini tergolong ke dalam suatu pandemi. Bulan Maret pada tahun 2020 merupakan awal mulanya COVID-19 ini memasuki negara Indonesia. Mengetahui hal ini, pemerintah mengambil sikap dengan cara meliburkan sekolah selama 2 minggu. Dengan harapan, setelah 2 minggu tersebut, keadaan akan kembali normal. Namun, sayangnya, COVID-19 ini semakin memakan banyak korban, dan tentunya dengan begitu sekolah tidak dapat dilaksanakan. Lalu, pemerintah pun kembali mengambil sikap dengan memutuskan untuk melaksanakan kegiatan sekolah dari rumah atau dikenal dengan nama sekolah daring. Sekolah daring ini merupakan hal yang sangat baru, sehingga dalam menjalaninya tentu saja terdapat banyak hambatan yang dirasakan. Hambatan itu tidak hanya dirasakan oleh siswa saja, tetapi guru dan orang tua juga memiliki kesulitannya sendiri dalam adanya sekolah daring ini. Berikut adalah kesulitan atau hambatan yang biasanya dialami oleh siswa. Yang pertama adalah tidak memiliki gadget. Yang kedua, tidak dapat mengakses pembelajaran karena gadget yang dimiliki sudah terlalu jadul. Yang ketiga, tidak memiliki kuota. Dan yang keempat, adanya permasalahan pada jaringan internet. Serta yang terakhir adalah listrik tiba-tiba mati pada saat melaksanakan pembelajaran daring. Lalu, selanjutnya ada kesulitan atau kehambatan yang sering terjadi pada guru, yaitu yang pertama gaptek atau gagap teknologi. Yang kedua, sering terjadinya kendala pada sinyal internet. Yang ketiga, listrik mati secara tiba-tiba pada saat menjelaskan materi. Yang keempat, tidak bisa memperhatikan muridnya satu persatu. Dan yang terakhir, harus membuat kelas menjadi kondusif dalam keadaan online.
Yang terakhir adalah kesulitan atau hambatan yang dihadapi oleh orang tua siswa. Yang pertama adalah orang tua harus terus menyuplai kuota anak-anaknya. Yang kedua, anak meminta bantuan kepada orang tua pada saat ada tugas karena ia tidak mengerti apa yang disampaikan oleh gurunya. Dan yang ketiga, pada saat anak bermalas-malasan, maka orang tua harus menggiring anaknya untuk tetap mengikuti pembelajaran online. Dengan adanya hambatan-hambatan yang dialami oleh siswa dalam melaksanakan sekolah daring ini, tentu saja menghasilkan dampak yang cukup serius. Salah satu dampaknya yaitu terhadap perkembangan kognitif anak. Dengan sekolah daring ini, ternyata membuat perkembangan kognitif pada anak terhambat. Hal tersebut disebabkan oleh yang pertama, tugas yang diberikan oleh guru kepada murid semakin menumpuk. Yang kedua, terlalu sering menggunakan gadget ataupun gawai. Yang ketiga, kurangnya berinteraksi. Dan yang terakhir adalah karena stres. Dikarenakan adanya wabah mematikan yang berasal dari virus corona, maka sekolah tidak memungkinkan jika dilaksanakan secara luring. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan suatu solusi untuk melaksanakan sekolah secara daring. Namun, dalam dilaksanakannya sekolah daring ini, terdapat banyak hambatan sehingga membuat perkembangan kognitif pada anak terhambat. Untuk mengatasi masalah ini, siswa diharapkan bisa memfokuskan diri pada saat melangsungkan pembelajaran. Dan guru seharusnya melangsungkan teknik-teknik baru dalam mengajar, yang tentunya berbeda dengan teknik pada saat mengajar di sekolah. Di samping itu, orang tua juga harus memberikan dorongan kepada anaknya agar tetap bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan kata. Terima kasih telah menyimak.